Anjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya habis liburan? Baik. Sempat liburan? Sempat. Yang khusus nggak sempat ya? Yang sempat ya? Sebelum pembelajaran absen dulu ya. Jadi Nova, Budi Sukra, Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking. Silahkan berdiri. Ice breakingnya berpasangan. Menghadap pasangannya. Hati kecil, hati sedang, hati besar. I love you. Oke anak-anak, kita ke materi sekarang. Materi kita hari ini adalah mengenal perangkat kecerdasan artifisial atau KA, atau istilah pada umumnya adalah AI ya, kecerdasan artifisial atau AI. Nah, tujuannya adalah nanti anak-anak mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Nanti kalian bisa, oh ini AI, caranya seperti ini gitu. Kemudian indikatornya nanti siswa atau murid mampu menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip dasar cara kerja KA atau kecerdasan artifisial. Nanti kalian dapat juga mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA. Oh, aplikasi ini untuk ini, aplikasi A untuk ngapain gitu, untuk membuat desain atau dan lain sebagainya. Itu tujuan pembelajarannya dan indikator pembelajarannya. Nah, sekarang kita ke materi. Tapi sebelumnya ada yang pernah dengar itu AI itu apa? Ya, sudah sering ya, sudah sering. Kemudian pernah nggak kalian menggunakan itu? Pernah. Dalam membuat apa? Foto untuk sama biasa. Foto. Foto berarti kalian menggunakan AI jenis desain. Ya. Aplikasinya apa namanya? ChatGPT. Ada lagi? Selain itu? Cari jawaban di AI, di Meta AI. Siap, banyak ya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah pernah mengenal itu, pernah menggunakan itu dan memanfaatkan itu kan. Namun klasifikasinya kalian belum tahu kan. Nah, ini klasifikasi AI ini klasifikasinya untuk apa sih? Nah, spesifikasinya untuk apa sih? Kan belum tahu kan? Serta banyak lagi AI yang harus diketahui oleh siswa untuk memanfaatkannya nanti. Nah, ini jenis-jenis AI. Ada 3. Pertama ada ANI. Tidak kelihatan ya. Oke, sorry. Pertama ada ANI, Artificial Narrow Intelligence. Silakan cari coba siapa itu Presiden Amerika ke-12 gitu misalnya. Sudah? Ketemu? Detail nggak jawabannya? Coba dibaca. Siapa itu Presiden Amerika ke-12? Presiden Amerika ke-12 adalah Zachary Taylor. Fakta singkat tentang Zachary
masa jabatannya dari 4 Maret 1949 sampai 9 Juli 1850. Partai politik latar belakang seorang jenderal militer yang terkenal karena kemenangannya dalam Perang Meksiko Amerika. Oh iya. Detail ya, cukup detail ya. Jadi dari identitasnya, kemudian masa kerjanya, kemudian partai politiknya, banyak dituangkan di sana ya. Kemudian selanjutnya ada AI untuk inovasi dalam. Nah itu dulu materinya. Kira-kira ada pertanyaan tentang AI? Tidak ya? Ada Pak. Ya silakan bertanya. Saya mau tanya, Ya. mana lebih canggih AI buatan Amerika atau Cina? Nah, kalau mana lebih canggih AI buatan Amerika dan Cina itu ya? Ya. AI itu mengukur kecanggihannya berdasarkan database atau data yang disimpannya. Nah, misalkan sama seperti komputer ya. Kalau komputer kapasitas penyimpanannya cuma 2 mega, sedangkan dibandingkan dengan kapasitas penyimpanannya 8 mega, dan itu terisi, berarti lebih canggih yang lebih besar ya, karena lebih banyak tahu dia. Sekarang ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang silakan buat kelompok kerja. Berapa orang Pak? Satu kelompok kerja terdiri dari 3 sampai 4. Pak. Sudah dapat kelompok kerja? Kemudian silakan dibaca ini. Setiap anggota kelompok harus mendapatkan tugas secara adil. Silakan nanti ditugaskan kelompoknya ya. Kemudian yang membagikan nanti leadernya, siapa boleh jadi leader. Kemudian buat project. Nah ini project tentang membuat sejarah atau desa di seputaran Kintamani. Itu project kalian. Buat sejarah desa di desa kalian boleh, desa teman kalian boleh, atau desa yang menarik di seputaran Kintamani boleh. Kemudian ini, isikan juga letak geografis desa itu. Tidak cukup di sejarahnya saja ya, tapi harus ada letak geografisnya. Di mana kalian dapat data ini? Kalian dapat menanyakannya ke narasumber atau ke guru sejarah ekonomi dan geografinya, atau ke teman kalian yang pro di bidang itu. Dan kalian juga dapat memanfaatkan AI, mesin pencarian seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Boleh kalian memanfaatkan ini ya, dan harus memanfaatkan AI. Dan selanjutnya adalah hasilnya disajikan dalam bentuk slide presentasi. Nanti slide presentasinya buat di Canva ya. Jadi kalian buatnya nanti di komputer ini. Buka saja Canva-nya. Silakan dibuat nanti di sana. Hasil pekerjaannya nanti dipresentasikan depan kelas. Kapan itu? Minggu depan. Atau 2 minggu lagi. Kemudian hasilnya dikumpul juga ke drive. Bisa dipaham? Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. Ya. Yang nggak sekolah yang nggak ada di sini Dimasukin langsung. Ya, kelompoknya ya. Bekerja dalam kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan dicek-cek dulu ya. Nanti dipresentasikan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Sudah selesai? Di mana bekerjanya? Di HP ya? Oh ya. Ada yang bekerja di HP, ada yang di komputer ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Pisah ini Pak. Oh, kelompok? Kelompok 2. 2. Sudah selesai? Silakan dicek-cek dulu ya. Ini kelompok berapa? 4 Pak. Kelompok 4 masih proses ya. Nanti silakan dikumpul ya. Kelompok sudah selesai? Masih proses. Buatnya di HP ya? Ya, silakan lanjutkan dulu.
Selanjutnya yaitu perekonomian masyarakat. Presentasi oleh Perekonomian siswa. masyarakat Desa Kintamani didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Penduduk Desa Kintamani juga memiliki usaha. Sebelum ke kesimpulan, kami buka dengan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Menjaga hubungan baik dengan Tionghoa, dan menurut saya bagaimana cara menjaga hubungan baik tersebut? Baik, izin menjawab. Jadi menurut kelompok kami, hubungan yang terjadi antara bangsa Tionghoa dengan kita warga di Batur masih sangat erat, dan masih banyak beberapa budaya-budaya yang masih erat hubungannya. Salah satunya yaitu terdapatnya Pura Kuncuh yang ada di Desa Batur, Pura Ulundanu Batur. Jadi dari sana kita dapat melihat bahwasanya bangsa-bangsa Tionghoa dan warga di Desa Batur itu masih banyak sekali memiliki hubungan-hubungan yang erat. Salah satunya ketika bangsa Tionghoa itu atau orang-orang Cina Buddha itu bersembahyang ke Pura Ulundanu Batur, tepatnya di Pura Kuncuh ini. Dan salah satu yang dapat kita lakukan untuk menjaga hubungannya agar tetap harmonis yaitu dengan saling menghormati atau toleransi. Tadi kita sudah memperhatikan penampilan atau presentasi dari kelompok 3. Silakan beri aplaus dulu. Walaupun kelompok 3 banyak sekali yang bertanya, tapi tetap semangat ya. Kalau kelompok 3, nah kita refleksi sebentar. Jadi dari hasil penampilan presentasi kelompok 3, kita telah saksikan semuanya sudah membagi tugas dengan baiknya. Jadi semuanya keaktifannya sudah bagus. Kemudian semuanya sudah membawakan dengan baik, membawakan presentasinya dengan baik. Kemudian walaupun tidak dari sana ya, ada yang dari sana, dari desa itu. Pak. Kemudian penguasaannya juga semuanya sudah bagus, penguasaan materinya. Kemudian ini diperoleh dari apa? Dari ChatGPT atau anunya, informasinya secara keseluruhan. Google. Ada websitenya. Ada pemanfaatan AI, Canva, berarti ya. Kemudian sudah dikumpul ke Drive ya. Ya, jadi semua kriteria sudah terpenuhi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Kelompok berapa? Nah, sekarang kita simpulkan tentang pelajaran hari ini. Jadi tentang kecerdasan AI atau AI, ya, kita dapat memanfaatkannya ya. Jadi kita dapat memanfaatkan AI untuk mencari informasi ya, untuk mencari informasi di perangkat kecerdasan AI. Salah satunya adalah mencari informasi tentang desa ya, tentang desa seputaran kalian. Kemudian yang kedua, kita juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat presentasi ya, untuk membuat presentasi. Kemudian peran AI itu sangat fundamental untuk menjadikan atau untuk membuat pekerjaan kita lebih mudah. Namun tetap manusia sebagai penentunya ya. Jadi AI itu memberikan informasi, tetap manusia yang mengolahnya nanti apakah itu benar, apakah itu perlu dilengkapi lagi, ataupun apakah itu perlu kita bantah. Jadi peran manusia juga lebih fundamental lagi. Itu anak-anak, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang mengenal berbagai profesi di bidang kecerdasan artifisial. Jadi, karena masa AI atau karena AI, ada beberapa profesi yang muncul sekarang. Dan juga ada beberapa profesi yang akan hilang
Apa saja provinsi-provinsi itu kita akan bedah nanti di minggu depannya. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka sekarang pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas silakan siapkan untuk berdoa. Perhatian.